Dengan saya Jeki. Kali ini saya ingin mencoba membuat handphone objek 3 dimensi menggunakan software Blender. Oke. Untuk handphonenya saya hanya ambil referensinya untuk dimensi saja ya. Jadi tidak mencontoh handphone yang sudah ada karena takutnya nanti terkendala oleh copyright pada gambar, jadi sehingga videonya nanti terkena blok. Jadi saya buat hanya kita ambil referensi dimensinya saja, selebihnya kita menggunakan imajinasi kita aja. Oke, jadi untuk penggunaan referensi ini kita bisa langsung saja drop gambar yang ingin kita buat referensinya. Nah, seperti ini langsung kita tarik dan kita drop ke Blender. Nah, dari sini karena kita mau buat sesuai dengan ukuran aslinya, jadi kita atur dulu untuk ketinggiannya di sini 150,9 mm. Ya, jadi kita sesuaikan. Untuk lebarnya karena ini X ya, jadi garisnya merah, jadi kita pakai X 75,7 mm. Dan untuk ketebalannya 8,3 mm. Oke, jadi yang kita ambil tuh hanya bentuk kasar dan juga dimensinya saja. Nah, dari sini kenapa kayak gitu, karena saya ingin memberikan contoh kita bisa menggunakan suatu referensi gambar gitu langsung di Blender. Nah, karena objeknya jadi kecil seperti ini, tidak sesuai dengan gambarnya, karena ukuran aslinya tuh ya objek ini, karena dimensinya sudah sesuai dengan aslinya ya. Jadi ukuran gambarnya ini yang terlalu besar. Untuk itu kita bisa scale untuk gambarnya. Nah, kita pindahkan, kita sesuaikan dengan objek. Nah, dari sini kita bisa kita atur sampai sesuai dengan objek. Kita scale. Kita lock Z, kita turunkan, kita sesuaikan. Ya, nggak harus sesuai banget ya, nggak masalah. Nah, seperti ini. Dan kita coba lihat pakai tool X-ray. Ya, sepertinya sudah lumayan presisi ya. Oke, dari sini gambarnya kita bisa mundurkan dulu, karena tetap ya kalau bila kita lihat pakai posisi itu dia akan seperti tidak keluar dari referensi gambarnya. Nah, kecuali kalau kita memakai view 3 dimensi begini. Nah, sekarang kita mau membuat bevelnya ini ya, lakukan di sini. Jadi caranya kita pilih objeknya, masuk edit mode, kita pakai edge selection. Nah, yang ini kita pilih saja salah satu, karena yang setiap sisinya ini sama ya seperti ini bevelnya. Kita pilih salah satu dengan cara Ctrl Alt diklik yang
Nah, secara otomatis dia akan terpilih setiap edge yang kita pilih. Nah, seperti ini. Oke, sekarang kita pakai bevel. Nah, ini ada ituan ya, karena kita sudah scale tadi objek ya, jadi untuk bevelnya itu tidak simetris. Jadi yang yang atasnya tuh mengurangi lebih sedikit daripada yang ketinggiannya. Caranya biar sama, karena ini sisinya sama. Kita masuk object mode, lalu objek ini kita apply dulu untuk all transformnya, karena ini scale-nya sekarang 0,038. Jadi ini kita buat satu dengan dimensi yang sama. Oke, caranya kita objek apply all transform. Nah, jadi si scale-nya ini berubah satu tapi dimensinya tetap sama. Nah, di sini kita masuk edit mode lagi karena pilihan kita belum pilihan kita yang tadi masih terpilih, jadi kita bisa langsung Ctrl B untuk bevel. Nah, sekarang dia sudah mengurangi sudah membuat bevel yang lebih simetris ya. Oke, segini. Karena ini segmennya hanya satu, maka dia akan jadi flat saja. Kalau kita masuk ke properties bevel ini, kita bisa tambahkan mau kita buat berapa segmen. Jadi kita buat sekarang 10 saja biar agak halus. Nah, seperti ini sudah sesuai ya, sesuai dengan bevel. Tapi kalau misalkan cembungnya ke bawah, ini tinggal turunin saja shape-nya. Nah, tapi kan ini enggak ya, shape-nya di situ. Oke, sudah seperti ini, kita langsung saja seperti kita perlu. Nah, yang bawahnya juga sama kan. Oke, sekarang kita lanjutkan pembuatannya sesuai imajinasi kita saja ya, karena yang kita ambil tuh hanya polanya saja. Kita nggak mau terbentur dengan copyright nantinya, jadi kita hilangkan. Nah, dari sini kita masuk edit mode, kita pilih dulu gambarnya, masuk edit mode, lalu kita tekan paste ya. Kita buat untuk frame-nya dulu ya, jadi kita tekan I, jadi ketebalan frame-nya kita buat 0,999 oz. 0,001 saja deh untuk ketebalan frame atau dua. Terlalu tebal, oke 1,15 agak tebal juga, jadi 1,12 deh. Oke, 1,2 mm untuk ketebalan frame-nya. Nah, lalu sekarang kita extrude, kita dorong agak ke bawah, lalu kita insert kembali sedikit, kita extrude lagi, dorong ke atas, jadi biar ada detailnya nanti ya, bahwa ini kaca. Oke, kita lebih dekatkan, kita pindahkan dengan posisi lock Y. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin bevel jadi agak seperti kaca 3,5D. Nah, oke. Untuk
untuk ini kita bisa pecahkan. Ini kan hanya satu objek ya, cube ini, tapi kita mau jadinya kacanya itu pisah daripada si frame ini. Nah, caranya itu tekan kita select yang ingin kita pisah. Selectionnya sudah sesuai dengan yang ingin kita pisah. Jadi dari sini kita tinggal tekan P, nah, lalu selection. Nah, sekarang jadi cube, dan cube 1 ini kita buat dulu body rangka, dan yang ini glass, tempered glass atau kaca ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa pilih kaca saja. Kalau kacanya kita hide, dia akan langsung hanya rangkanya saja. Jadi sudah terpisah antara kaca dan rangka. Nah, sekarang yang bagian belakangnya ya. Bagian belakangnya kita insert juga. Kita samakan dengan yang tadi 0,012 dari 1,2 mili. Oke. Nah, pada bagian belakang ini kita mau buat agak melengkung atau bagaimana ya, mungkin kayak handphone yang terkenal ya. Jadi kita buatnya nggak terlalu susah juga. Kita insert sedikit, kita extrude saja ke dalam, lalu kita insert sedikit, kita extrude keluar. Nah, ini kita buat agak tebal sedikit, jadi kita buat pola untuk casing ya, untuk itu belakang. Ya, agak tebal sedikit, atau kita jangan terlalu tebal. Nah, ya sudah oke. Tinggal kita select juga, dan ini kita buat juga seperti yang tadi ya, untuk kacanya. Jadi ini belakangnya kita pisah juga dari objek utamanya. Ini kita namakan belakang. Oke, belakang itu nanti kita tambahkan kamera, flashlight, dan yang lainnya. Oke, sekarang kita masuk lagi ke bagian layar ya. Untuk bagian layar itu kita buat yang seperti poni ya untuk kamera depan. Jadi dari sini kacanya kita tetap kita nggak ubah seperti ini saja, karena untuk bagian itunya kita langsung buat saja di secara terpisah ya. Oke, kita buat cube. Ini dimensinya kita turunkan. Oke. Nah, ini bila kita memindahkan objek, ini ada tipsnya. Jadi kalau kayak seperti ini kan kita tidak bisa ke snap gitu ya, ketempel sama apa yang kita inginkan gitu. Misalkan kita ingin pas di atas ini ada caranya. Ini snapnya kita ganti ke edge. Sekarang kalau bila kita pindahkan G dengan Z, kita tekan kontrol, kita akan langsung tersnap. Jadi tertempel dengan yang mana kita
edge yang mana yang ingin kita tempelkan. Nah ini seperti ini, jadi langsung tertempel, jadi tidak ada seperti sejenis spasi ya. Nah dari sini harusnya kita sebelumnya kita buat ketinggiannya dulu ya, jadi kita buat 0,2, terlalu kecil 0,04 ya, sepertinya terlalu besar juga 0,03. Nah biasanya tuh sebelum ada ini tuh biasa ada lapisan hitam dulu ya kalau di setiap handphone ya, jadi nggak langsung screen ya gitu. Jadi kita buat lagi kaca yang tadi kita hidupkan, lalu kita pilih kacanya, kita insert saja. Kita pilih ini, kita insert. Nah ini kita fungsikan nanti sebagai back screen-nya ya, screen yang hitam itu pembatas, screen pembatas. Nah dari sini kita buat dia agak lebih di dalam, jadi yang ini kita select dan kita buang saja bagian tengahnya, karena bagian tengahnya sudah screennya. Kita tekan X lalu only face ya, seperti ini. Nah untuk kameranya kita pindahkan, dengan cara tekan G lalu kita Z. Nah kita lock di atas, kita atasnya kita sesuaikan dengan, kita snap dengan screen yang black ini ya. Nah, ini agak kita lebih majukan kembali, G lalu tekan Y, kita snap juga dengan layar yang hitam ini. Nah sebenarnya ini kita yang layar tadi, oh sorry, kacanya saya tadi malah saya potong ya, tidak saya copy dulu. Oke kita ulangi. Nah di sini ini kita copy kaca, tutup kaca, dan ini tuh bezel ya kalau nggak salah ya, kacanya kita hide. Di sini kita masuk ke bezelnya, insert sedikit untuk ya, ini lapisan dalam, karena lapisan dalam jadi dia nanti ada posisinya tuh lebih di dalam, jadi kita perlu geser sedikit. Nol cukup. Nah dari sini kita bisa atur lagi kameranya, tekan G lalu kita lock Z, kita sesuaikan dengan bezelnya, tekan G lalu kita lock Y biar posisinya langsung di bezel tersebut. Nah dari sini kita buat untuk yang bawahnya sini, ini kita buat dulu, kita tentukan dulu untuk kelebarannya ya. 0,05 terlalu lebar, 0,03 masih terlalu lebar. Oke sepertinya di sini oke.
Nah, ini kita tambahkan 0,04 ya, kita perlu geser lagi ya. Nah, di sini kita agak ada bevelnya sedikit. Nah, hanya yang bawahnya saja, jadi kita tekan shift dengan klik yang ingin kita bevel. Lalu kita nah ini karena kita belum apply transformnya, jadi kita perlu apply dulu transformnya, jadi biar untuk bevelnya ini bisa seperti ini ya. Nah, jadi untuk bevelnya sudah jadi dan untuk kacanya pun sudah jadi. Ini untuk bevelnya kita agak dorong ke depan sedikit, jadi biar kaca itu nanti seperti terlihat agak ya, agak terlihat gitu. Nah, ya. Oke. Ya, karena sekarang handphone bagian bawahnya itu rata-rata sudah tidak ada tombol fisiknya ya, jadi kita tidak perlu buatkan. Dan untuk bagian samping kita biasanya ada tombol power, jadi dari sini kita buat tombol powernya. Jadi kita langsung saja tanpa mengubah ini, jadi kita langsung buat saja nih. Jadi objeknya kita tambahkan saja untuk khusus tombol power. Oke, kira-kira seperti ini. Kita tinggal dua saja ya. 01 untuk ituannya ya. Dan ketinggiannya saya rasa kurang, jadi kita tambahkan. Masih terlalu kecil ya. Seperti ini ya. Nah, di sini biasanya itu enggak terlalu persegi seperti ini, jadi setiap sisinya kita bisa berikan bevel juga, cuman hanya bevelnya tidak terlalu besar ya. Ini kita pilih saja. Nah, kita tambahkan yang oke, sisi depannya lalu kita tekan Ctrl B. Nah, bila seperti ini juga karena kita belum apply dimensinya, jadi jangan lupa kita langsung apply saja dimensi yang kita sudah scale. Nah, seperti ini. Oke.
Oh, hilang bevelnya. Oke, kita bevel lagi karena tiba-tiba hilang. Tadi secara tidak sengaja saya pencet Ctrl Z. Ya, jadi seperti ini ya. Jadi tombol fisiknya sudah ada. Oke. Di sini kita buat tombol fisiknya itu seperti kalau seperti ini kan hanya nempel saja ya, tidak ada efek bahwa itu ada lubang. Jadi kita buat ada lubang, kita caranya tuh yang ini kita copy dulu biar agak kita lebih besarkan sedikit, atau tidak usah di copy pun nggak apa-apa, kita bisa besarkan lalu kita kecilkan kembali. Jadi ini kita hapus saja ya. Nah, dari sini kita agak scale sedikit. Oh, ups. Kita scale. Ini kita perlu set originnya ke volume dulu. Nah, kita scale nya jadi bisa langsung di sini ya. Jadi kita scale ke 1.1, terlalu besar, atau 0.001. Oke. Nah, sekarang kita gunakan modifier union ya kalau di AutoCAD, tapi di sini itu boolean namanya. Jadi kita tekan dulu yang ingin kita boolean. Jadi add modifier boolean. Nah, ini objeknya kita pilih yang difference. Kalau union itu untuk menggabungkan. Di sini juga ada, tapi ada stepnya di boolean dulu. Nah, dari sini kita sudah dapat, langsung kita apply saja. Bila kita hide. Oh, sorry, saya belum itu kan, belum tambahkan ke dalamannya ya. Jadi itu sama aja tidak memotong apapun. Oke, X. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bila kita berikan boolean, dia akan terpotong dengan sekarang kita keep gitu ya. Nah, terus sudah terpotong ya. Jadi ada ini yang terpotong. Sekarang yang ini kita kecilkan sedikit saja. Ya, jadi ada seperti celah, jadi tidak seperti hanya menempel seperti itu aja. Nah, ini juga perlu kita scale untuk bagian jadi itu ada seperti benar-benar tombol yang keluar gitu dari body rangka handphone ini. Nah, untuk tombol power sudah, untuk layar sudah, dan untuk belakangnya pun sudah. Sekarang kita mau coba tambahkan juga kamera. Kameranya kita buat atau sekarang untuk mempersingkat durasi, jadi ini saya
buat seperti ini saja dulu, tidak lebih detail ya. Nanti hasil detailnya saya langsung tampilkan di bagian depan video. Jadi ini saya langsung masuk ke shading, ke pewarnaan. Di sini kita jadi bisa dengan mudah memberikan warna masing-masing pada item. Kita nggak perlu mengedit select untuk bagian, kita tambahkan per item itu dengan warna 2 atau 3. Jadi sekarang kita berikan warna untuk kacanya dulu ya. Nah, untuk itunya saya pakai alpha hash dan alpha hash, jadi biar lebih detail. Dan untuk warnanya kita, ini untuk warna layar ya, kita berikan metalik sedikit. Dan untuk base colornya kita buat gelap. Ini karena material ini juga sudah terbuat dengan material yang layar, jadi kita tinggal hilangkan saja. Oke, dari sini ini kita buat yang layar ini seperti agak lebih transparan sedikit. Alpha blendnya kita kurangi sedikit. Coba kita lihat bagaimana tampilannya. Iya, sepertinya sudah bagus ya, udah sesuai dengan warna layar handphone. Dia ada agak kasar sedikit. Kalau kaca kan sangat halus ya, jadi untuk handphone kita buat agak kasar sedikit. Nah, seperti ini ya. Dan untuk yang ini saya buat, atau kita copy saja dari ini, kita buat agak lebih berbeda ya. Seperti ini. Oke, lalu kita rangka nih, kita buat seperti aluminium. Nah, dari sini kita buat seperti aluminium. Dan jangan lupa kita set smooth. Nah, kalau set smooth kita ini ada hal seperti ini, karena tadi kita enggak itu ya, kita tinggal tambahkan saja normal ya ini. Nah, jadi dia hanya harus bila 30 derajat gitu. Oke, sudah seperti aluminium. Dan untuk belakangnya kita buat seperti tempered glass yang kaca juga, tapi warnanya agak putih ya, jadi biar lebih berbeda. Salah. Ini material ini kita hapus dulu, ini tadi ikut kerubah. New metallicnya kita tambahkan. Metallicnya tidak terlalu banyak, tapi roughnessnya kita buat agak bagus.
Nah, untuk tombol fisiknya kita buat juga. Dia lebih putih seperti ini ya, sudah oke. Nah, sudah lumayan oke ya untuk ukuran handphone ya. Ya, pada intinya seperti itu cara untuk uh, membuat objek ya. Jadi kita bisa menggunakan foto untuk referensinya. Jadi kita tidak harus menggunakan imajinasi kita, tapi kan kita bila mencontoh sesuatu itu hati-hati dengan copyrightnya. Jadi kita sesuaikan juga penggunaan, kita menggunakan imajinasi juga. Oke, sekian untuk pembuatan handphone 3 dimensi ini. Nah, bila kalian ingin menambahkan sesuatu atau membuat lebih detail, basic-basic dasarnya sudah saya jabarkan tadi. Bila kalian ingin menambahkan satu jack untuk lubang jack headset di sini, kalian bisa menggunakan bolian tadi. Jadi tentunya kalian dengan yang tadi saya paparkan juga sudah mulai mengerti ya. Semoga video ini berguna, dan jangan lupa subscribe, komen, dan like nya ya. Terima kasih.